فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Umar billah wa faqahu ta'ala. Ittaqun nisaa. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Adam. Qala haddatsana Syu'bah an Sulaiman At-Taimi annahu qala sami'tu Aba Utsman An-Nahdi an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Berkata Syekh Umar billah wa faqahu ta'ala, ittaqun nisa, hati-hatilah terhadap wanita, yaitu terhadap fitnah mereka. Bukan dari fitnah mereka, waspadalah dari fitnah para wanita. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Adam dari Syu'bah dari Sulaiman At-Taimi. Ia mengatakan aku mendengar Abu Utsman An-Nahdi dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah setelahku yang fitnah itu lebih berbahaya terhadap para lelaki daripada fitnah wanita. Tidak ada fitnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah zaman beliau. Maknanya jadi fitnah ini bukan kok dari Nabi, ma taraktu ba'di. Fitnah ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidaklah meninggalkan dengan meninggalnya beliau. Tidak ada di setelah beliau. Itu maknanya tidak ada setelah beliau wafat fitnah yang lebih berbahaya terhadap para lelaki daripada wanita. Wa akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa Ibnu Majah. Hadis ini sendiri menjadi nas bahwasanya fitnah yang paling berbahaya terhadap kaum laki-laki adalah fitnah wanita. Oleh karena itu disuruh untuk menjaga diri dan berhati-hati dari fitnah wanita. Maka apakah hadis ini hanya menjadi nasihat bagi para laki-laki? Bukan. Hadis ini satu sisi menjadi nasihat bagi para laki-laki untuk berhati-hati dari fitnah wanita, juga nasihat bagi kaum wanita jangan sampai memfitnah para laki-laki. Jadi hadis ini ada nasihat untuk kedua belah pihak. Hadis ini terdapat nasihat untuk kedua belah pihak. Dari pihak laki-laki juga
untuk waspada, dari pihak wanita juga untuk waspada jangan memfitnah para laki-laki. Dan dulu di dalam khutbah ini sudah saya jelaskan bahwasanya wanita itu memperkecil fitnah dirinya sendiri itu dengan cara belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjadi wanita yang salihah, karena hanya dengan itulah fitnahnya menjadi tertepis, karena hanya dengan itulah fitnah wanita itu menjadi terminimalisir. Qala wa wajhu dararin nisa'i 'ala rijal ma bayyanahu al-Mubarakfuri rahimahullahu taala fi tuhfah ma nasuhu, dan sisi bahayanya wanita atas laki-laki adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi, yang konteksnya sebagai berikut. Beliau mengatakan li'anna tiba'a katsiran tamilu ilaihin, karena sesungguhnya tabiat-tabiat banyak sekali condong kepada para wanita. Wa taqa'u fil harami li ajlihin, dan banyak jiwa yang terjatuh di dalam perkara haram disebabkan oleh para wanita. Wa tas'a lil qitali wal adawati bisababihin, dan jiwa-jiwa itu juga berusaha untuk saling memerangi dan saling memusuhi disebabkan para wanita, dan ini sudah kita saksikan. Wa qallu dzalika an turaghibahu fid dunya, dan paling minimalnya adalah wanita itu turaghibahu, mendorong seorang laki-laki untuk hanyut di dalam perkara dunia. An turaghibahu fid dunya, disebabkan seorang wanita, laki-laki itu menjadi terjerumus, menjadi tersesat dalam kehidupan dunia disebabkan oleh wanita. Wa ayyu fasadin adaru min hadza, dan kerusakan mana yang lebih berbahaya daripada kerusakan ini? Laki-laki tersesat disebabkan wanita, dan kalau sudah laki-laki itu tersesat, sedangkan laki-laki adalah imamud dunya, sedangkan laki-laki adalah imam kehidupan, pemimpin kehidupan, maka rusak semua. Jadi dalam kehidupan ini dijalankan, roda-roda kehidupan ini dijalankan oleh laki-laki dan wanita. Kalau sudah wanitanya rusak, maka ia akan merusak laki-lakinya, dan kalau sudah laki-lakinya rusak, sudah rusak semua roda-roda kehidupan dunia ini. Maka sejatinya dalam kehidupan ini ada ta'awun, ada saling tolong-menolong. Maka untuk kebaikan bersama diharapkan adanya saling ta'awun, saling tolong-menolong, saling kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menjalankan tugasnya sebagai imam, sebagai pemimpin, wanita menjalankan tugasnya sebagai makmum, masing-masing mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu maka insyaallah roda-roda kehidupan akan berputar dengan baik dan juga di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada kerjasama. Wanita juga membantu para lelaki untuk menjadi baik, dan lelaki juga mengarahkan wanita untuk menjadi baik, sehingga terwujudlah ta'awun, kerjasama dalam membangun kehidupan. Tapi kalau sudah wanitanya rusak, laki-lakinya juga rusak, maka sudah ta'awunnya pun atas al-itsmi wal udwan, membangun kerjasamanya di atas al-itsmi wal udwan. Wa inna ma qala, dan hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ba'di li'anna kaunahunna adarra dhahara ba'dahu, disebabkan karena keberadaan mereka itu lebih berbahaya, ini nampak terlebih setelah beliau. Karena kalau sudah enggak ada beliau, kalau mungkin waktu masih ada beliau, semua masih bisa ditanyakan, semua masih bisa dimintakan nasihat. Tapi kalau sudah beliau meninggal,
Gak ada lagi yang membimbing umat ini, meskipun sunnah beliau masih ada, tapi lain, tetap lain. Adanya seorang pembimbing, adanya seorang yang menuntun kepada kebajikan, ini akan berpengaruh. Karena itu ini adalah nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sepeninggal beliau tidak ada fitnah yang lebih berbahaya dari fitnah wanita. Dan juga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan fitnah yang paling berbahaya atas laki-laki. Karena memang kehidupan ini diisi hanya oleh dua kelompok ini, hanya ada wanita sama laki-laki. Jadi kalau sudah ada fitnah yang menghancurkan laki-laki, ya berarti sudah habis sudah. Karena isi dunia ini cuma dua orang itu, wanita dan laki-laki. Maka ini menunjukkan bahwasanya fitnah wanita memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan, karena kehidupan ini cuma isinya dua orang itu, laki-laki dan wanita. Sementara yang paling membahayakan laki-laki adalah wanita. Maka dua-duanya sudah habis. Laki-laki terfitnah dan wanitanya memfitnah. Maka ini nasihat untuk kedua belah pihak. Yang laki-laki juga menjaga diri, jangan terfitnah dengan para wanita, dan wanita juga menjaga diri jangan memfitnah para laki-laki. Dengan itulah terhasilkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafidz fil hadits, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam hadis tersebut, innal fitnata bin nisa'i asyaddu minal fitnati bi ghairihin. Sesungguhnya terfitnahnya seseorang dengan wanita itu lebih besar, lebih parah daripada terfitnah dengan selain wanita. Karena fitnah itu ada banyak di dunia ini. Fitnah syahwat itu ada banyak, sebagaimana yang akan disebutkan dalam surat Ali Imran. Wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala, dan menjadi saksi, dikuatkan semua ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiasi bagi manusia ini kecintaan terhadap syahwat berupa para wanita. Min di sini diartikan berupa para wanita. Wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khairil musawwamah. Seluruh yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah macam-macam fitnatus syahwat, tapi yang paling utama ditaruh pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nisa, menunjukkan bahwasanya fitnah wanita ini adalah fitnah yang paling utama. Faja'alahunna min ainis syahwat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para wanita itu adalah bentuk bagian dari syahwat itu sendiri. Min ainis syahwat, bagian dari syahwat itu sendiri. Wa bada'a bihin, dan Allah memulai dengan para wanita qabla baqiyatil anwa, sebelum sisa-sisa macam yang lain, isyaratan ila annahunna al aslu fi dzalik, sebagai bentuk isyarat bahwasanya wanitalah asal biang di dalam fitnah para laki-laki. Waqad qala ba'dul hukama, dan sungguh telah dikatakan oleh sebagian orang-orang yang memiliki hikmah, an-nisa'u syarrun kulluhun, wanita itu adalah keburukan seluruhnya. Wa syarru ma fihin adamul istighnai anhun, dan yang paling buruk yang ada pada mereka adalah mereka itu nggak bisa ditinggalkan. Nah ini yang repot. Menjadi sisi buruknya wanita itu adalah mereka itu buruk tapi nggak bisa ditinggalkan. Lah repot. Kalau keburukan-keburukan yang lain bisa kita tinggalkan. Khamr bisa ditinggalkan. Zina atau selain itu dari keburukan-keburukan bisa ditinggalkan. Tapi wanita ini keburukan, tapi pada sisi yang bersamaan dia nggak bisa ditinggalkan. Kehidupan ini terbutuh pada mereka. Lah itulah repotnya.
Makanya ini dikatakan sebagai ucapannya ahli hikmah, mutiara hikmah, an-nisa'u syarrun kulluhun, wanita itu buruk. Tapi lebih buruk lagi, paling buruknya mereka itu gak bisa ditinggalkan. Seandainya keburukan itu bisa ditinggalkan, ini masih ada sisi baiknya, karena seorang itu bisa lepas. Lah ini buruk, tapi hidup ini butuh pada mereka. Makanya dikatakan dalam sebagian syair, an-nisa'u hunna dawahi wad dawahunna lati balil aishi bilahunna wal balahunna. Wanita itu mereka adalah ad-dawahi, para orang-orang yang pandai bermakar, wad dawahunna, tapi pada sisi yang bersamaan obatnya itu juga mereka sendiri. Ad-dawahi wad-dawa, ad-dawa hunna, obat, dan mereka itu juga obat. Repotnya di situ. Mereka itu tukang bikin penyakit, tapi pada sisi yang bersamaan ya mereka lah penawarnya. Lati balil aishi bilahunna, tidak ada kebaikan dalam kehidupan tanpa mereka. Wal bala, sedangkan bala ya mereka itu. Jadi repot. Hidup ini tanpa mereka nggak bisa, tapi mereka lah malapetaka hidup. Disitulah sulitnya. Itu ya ikhwan. Nah inilah sisi betapa sulitnya menyiasati dan juga menghadapi fitnatun nisa. Ditinggalkan semuanya nggak bisa, diambil fitnah seluruhnya, lah repot. Maka dikatakan an-nisa'u syarrun kulluhun wa asyarru ma fihin adamul istighna'i anhun ma annaha naqisatul aqli wad din, padahal mereka adalah orang yang kurang akal maupun agamanya. Wanita itu lemah, baik fisik, akal maupun agamanya. Tapi ingat, justru dari kelemahan inilah mereka seakan mendapatkan mega power. Justru dari karena mereka itu lemah, mereka itu seakan mendapatkan mega kekuatan yang sangat besar hingga membuat laki-laki hampir frustasi. Karuan nek podo-podo kuatnya dijak kelahi selesai. Ini lemah, gak bisa diapa-apakan. Senjatanya cuma nangis sampai ngancam bunuh diri. Iku mau bapak wedok iku to. Sama ngancam minggat, wis iku to apa kowe? Jadi justru dari lemahnya wanita itulah terdapat kekuatan yang sangat menakutkan. Justru dari lemahnya wanita itulah terdapat kekuatan yang sangat menakutkan. Senjatanya cuma nangis sama ngancam bunuh diri, ngancam lari, macam-macam. Dikira bunuh diri itu enak, setelah mati itu enak. Jadi bagi para wanita, dan bukan hanya satu dua seperti ini, kalau punya kepikiran untuk bunuh diri, diingat-ingat lagi, bunuh diri bukanlah jalan keluar. Sepahit-pahitnya hidup, lebih pahit lagi mati. Kamu kira dengan mati terus selesai urusan? Justru kamu akan mengarah kepada kehidupan yang lebih berat, yaitu di alam kubur, di alam barzakh, kemudian setelah itu di alam akhirat. Jadi besok lagi udah jangan ada kata seperti ini ya. Jangan jadikan bunuh diri sebagai pilihan untuk mengakhiri segala penderitaan. Semenderita-menderitanya kehidupan dunia itu masih karunia dibanding dengan apa yang akan didatangi oleh seorang hamba dalam alam barzakh dan juga alam akhirat. Jadi yang punya niatan bunuh diri ketika menghadapi penderitaan itu salah, itu pilihan yang salah. Semakin menderita nanti, karena kematian bukanlah menghentikan segalanya, bukan.
Ini karena banyak sekali wanita yang ngancam seperti itu, nangis, minta cerai, minta pulang, itu andalannya. Maka itu butuh laki-laki yang benar-benar memiliki azam. Nanti mulai ya dikon mulai toh, lapor repot. Ngancam bunuh diri ya nang. Itu kalau baikon. Kok cangele urip bae wis sangel-angele ngene lah kok ngancam bunuh diri barang. Intinya wanita itu lemah, tapi justru karena lemahnya mereka itulah kadang laki-laki itu malah bingung, malah sulit menghadapi. Maka ya ikhwah, jadilah wanita yang cerdas, jadilah wanita yang solehah, jadilah wanita yang memudahkan urusan laki-laki. Laki-laki itu loh sudah menghadapi dan memikul beban kehidupan ini sudah berat. Jangan semakin memperberat mereka. Jangan semakin memperberat mereka. Aku ditipu, aku diginiin, wis to wis. Pokoknya nang menang, diam aja wis. Manut aja. Itu ya ikhwah. Aku didolimi, aku diginiin. Kalau memang kamu masih sayang pada suamimu, manut saja sudah. Ma'ana naqisatul aqli waddin. Padahal wanita adalah naqisatul aqli waddin, dan justru karena naqisatul aqli waddin ini yang repot. Diberitahu, dinasihati. Kalau sudah mereka pas lagi kambuh, pas lagi kumat, nggak ada gunanya obat. Dinasihati sampai meh coplok untune, nggak percaya, nggak bisa diajak bicara sudah. Seperti ngajak bicara orang yang di kuburan tuh. Ma anta bi musmi'in man fil kubur. Kamu nggak akan pernah memperdengarkan orang yang sudah dikubur. Sudah macet akalnya. Kalau sudah wanita itu kalau sudah lagi marah, lagi kambuh, akalnya macet. Maka sulit ya ikhwan. Sebab itu dikatakan tahmilur rajula ala ta'ati ma fihi naqsul aql waddin. Karena wanita itu kurang akal dan juga agamanya, akhirnya dia pun menjerumuskan laki-laki untuk taati, melanggar perkara-perkara yang di dalamnya juga terdapat kekurangan bagi akal dan agama. Akhirnya mau nggak mau laki-laki ikut kurang juga akal dan agamanya, karena nuruti wanitanya. Jadi laki-laki yang sempurna, laki-laki yang akal dan juga agamanya itu awalnya itu sempurna, karena nuruti wanita yang kurang akal dan agamanya, akhirnya laki-laki juga ikutan kurang akal dan agamanya. Makanya sebagai laki-laki, ya mohon maaf, saya nggak mau menjadi laki-laki yang tipenya nuruti wanita. Jadi ojo tersinggung para wanita. Jangan tersinggung dengan para suaminya ketika mereka itu tidak nurut. Karena kalau kalian suruh nurut terhadap wanita, ini sama dengan mengajak mereka untuk kurang akal dan juga agama. Jadi seharusnya itu wanita itu bangga kalau punya laki-laki yang sempurna, akal dan juga agamanya, bangga diatur, bangga dijadikan sebagai ratu, bangga memiliki suami yang sempurna akal dan juga agamanya, sehingga dengan itu ia mensyukuri nikmat memiliki laki-laki, memiliki imam, memiliki seorang yang mengatur, memperbaiki, dan juga paling utama adalah berusaha menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah di sampingmu ada seorang laki-laki yang memasang badannya untuk melindungimu dari adab Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi jangan kamu paksa laki-lakimu untuk menuruti kamu. Ini semua adalah salah satu jalan keluar untuk menghindari fitnah wanita. Kalau kita itu nurut kepada mereka yang naqisatul aql waddin, maka akan rusak tata kehidupan ini.
Kasyughlihi an talabi umuriddin, seperti tersibukkannya laki-laki dari mencari perkara agama, ya gara-gara nuruti wanitanya. Betapa banyak para wanita itu yang tidak ridho dengan sederhananya kehidupan, sehingga akhirnya gugat suaminya, gugat orang laki-lakinya supaya mereka memberikannya kehidupan yang layak. Ini namanya diajak untuk hancur dalam kehidupan dunia. Wa hamlihi ala tahaluki ala talabid dunya, dan juga membawa laki-laki tadi untuk tahaluk, untuk saling membinasakan, untuk menceburkan diri di dalam mencari perkara dunia. Wa dzalika asyaddul fasad, dan yang demikian itu adalah asyaddul fasad, kerusakan yang paling parah. Intaha. Inilah sisi penjelasan para ulama dari sisi mana wanita itu dikatakan sebagai fitnah yang paling besar, karena rata-rata mereka akan mengajak dan membawa para laki-laki untuk kurang akal dan juga agama seperti mereka, sehingga menjadi kurang dari kebaikan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Maslamah annahu qala sami'tu Aba Nadrah yuhaddithu an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini rasanya manis dan juga warnanya hijau. Hulwah, manis. Khadirah, manis di lidah, hijau di mata. Ini sudah puncak dari pesona sudah. Puncak pesona itu kalau sudah indah di mata, enak dirasa. Itu sudah paling pol itu sudah. Karena kadang ada indah di mata, tidak enak dirasa. Hanya cantik tapi jelek perangainya, sehingga kehidupan ini gak nyaman. Ada juga yang hanya hulwah, manis, tapi di mata kurang menarik. Ini juga kurang. Puncak pesona itu ketika dua, indah di mata, enak dirasa, itu sudah paling pol sudah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati dunia itu dengan kesempurnaan pada dua perkara tersebut. Dunia ini rasanya manis, dipandang juga enak, sangat menarik sekali dunia ini. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalam kehidupan dunia. Fayanduru kaifa ta'malun, tujuannya adalah Allah ingin menguji kalian, bagaimana perangai kalian, bagaimana tingkah laku kalian dalam kehidupan dunia ini. Jadi ini adalah ujian. Dunia dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat seindah mungkin. Dibuat seindah mungkin. Tujuannya memang untuk ujian. Bagaimana dan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Masing-masing akan dihiasi dengan kesukaannya masing-masing. Kalau yang suka terhadap barang-barang perabot rumah tangga, ya kalau lihat perabot rumah tangga, ya Masya Allah, kok bagus sekali ini. Kalau yang suka terhadap kendaraan, mobil, motor, ya kalau lihat mobil dan motor, Masya Allah, bagus sekali. Jadi terlalu indah dunia ini, ya Allah Engkau buat, hingga hati ini tak kuat. Masing-masing akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan terhadap dunia ini. Tujuannya adalah fayanduru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat, hati-hatilah kalian terhadap dunia. Bagaimana cara berhati-hati terhadap dunia? Yaitu mengambil secukupnya.
Karena fattaqud dunya, kita tinggalkan dunia nggak mungkin bisa. Kita juga butuh, karena dunia ini adalah sarana untuk mencari kehidupan akhirat. Maka taqud dunya caranya dengan mengambil secukupnya saja. Sebagaimana seorang dalam perjalanan, ketika ia masuk toko, karena dia sadar dia itu sedang safar, maka yang dia beli ya cukup kebutuhan safar saja, air, makanan secukupnya. Tapi kalau orang itu safar, masuk toko, yang dibeli itu macam-macam, keranjang belanjaannya diisi semua, ya rugi. Dia nggak bisa memanfaatkan itu, dan itu akan memberatkan perjalanannya. Maka caranya dalam menghadapi kehidupan dunia ini, yo layaknya orang dalam safar, mengambil secukupnya sebagai kebutuhan ketika dia dalam perjalanan itu saja. Kalau seandainya lebih dari kebutuhan, sampai bisa ngetes sendiri. Mosok pas safar katanya tuku watu, katanya tuku boto, katanya tuku pasir, barang dituku kabeh. Lah enggak, bukan tempatnya. Seorang safar ya belinya air, belinya jajan, yang itu nanti di dalam perjalanan akan bermanfaat bagi dia. Masa safar mau beli semuanya mau dibeli? Dunia juga seperti itu, dalam kehidupan dunia juga seperti itu. Dunia ini adalah perjalanan menuju akhirat. Kalau kita di dunia ini terlalu asik mengambil perkara-perkara yang itu sekiranya nanti tidak membantu kita untuk perjalanan akhirat, ya kita akan keberatan. Ketika nanti di kasir juga akan tekor. Ketika nanti kita dihisab di hari kiamat juga ternyata tekor. Oh iya, pakai yang dituku tiba-tiba banyak sekali yang diambil dulu ketika dalam hidup di dunia. Bayarnya nanti kerepotan. Bayarnya kerepotan seperti seorang yang masuk supermarket. Ketika semakin banyak yang diambil, ya nanti semakin banyak yang dibayar. Dunia juga seperti itu. Semakin banyak yang kita ambil, melebihi dari batas kebutuhan kita dan juga batas kemampuan kita, kita nanti akan kesulitan di hari hisab, kesulitan bayarnya. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian dari fitnah wanita. Di sini termasuk dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan fitnah yang khusus setelah menyebutkan fitnah yang umum, menunjukkan besarnya fitnah wanita, karena sebenarnya an-nisa sudah termasuk bagian dari ad-dunya. Tapi disebut lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min bab dzikril khas ba'dal am, menunjukkan betapa besarnya fitnah wanita ini. Wa akhrajahu Ibnu Majah, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa kama anna syaitana yaftinu bani adama bitazyinihil batil lahum fi suratil haqqi wa da'watihim ilal batil, dan sebagaimana setan itu akan menfitnah Bani Adam dengan cara menghiasinya syaitan terhadap kebatilan bagi anak Adam, dihiasi, dibungkus seperti gambaran kebenaran dengan wajah kebenaran. Kebatilan itu akan dikasih bungkus sampul kebenaran oleh syaitan, padahal isinya kebatilan. Ini namanya tazyin, ini namanya dihias. Syaitan juga akan menghiasi dunia seperti itu. Yang itu haram akan dikasih sampul kenikmatan. Wa da'wati minal batil, demikian juga syaitan akan menyeru manusia kepada kebatilan. Kama qala rabbuna muhadziran li ibadihi min, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam rangka memperingatkan hamba-hambanya dari syaitan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan sekali-kali menggunakan nun taukid, jangan sekali-kali syaitan menyesatkan kalian, memfitnah kalian, memperdaya kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua ayah ibu kalian dari surga. Maka dalam keluarnya Adam dari surga terdapat pelajaran bagi anak-anaknya, bagaimana dahulu ayahnya ditipu oleh syaitan, sehingga jangan malah niru.
Jangan malah niru, kalau bisa anaknya itu malah mengambil pelajaran. Yanzi'u anhuma libasahuma, syaitan merampas dari keduanya pakaiannya. Liyuriyahuma sawatihima, tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada keduanya aib-aib keduanya. Maka syaitan juga seperti itu, akan berusaha menanggalkan dari kita pakaian takwa, di mana pakaian tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita dari dinginnya celaan dan panasnya hasutan, panasnya keburukan. Allah telah memberikan pakaian kepada kita berupa ketakwaan. Syaitan akan berusaha menanggalkan pakaian tersebut, akan berusaha merampas pakaian tersebut dari kita. Sebagaimana dahulu syaitan juga menanggalkan pakaiannya Adam dan Hawa. Dan kalau pakaian itu tanggal dari kita, maka kita akan nampak aurat, sauat, aib-aib kita akan nampak. Bukankah kita tidak ingin aib-aib kita dilihat? Bukankah kita itu ingin supaya keburukan-keburukan kita juga tertutup? Lah kenapa kau biarkan syaitan menanggalkan pakaian yang menutup keburukan tadi? Jadi dalam ayat ini terdapat pelajaran yang sangat berharga sekali, bahwasanya kalau kita membantu syaitan untuk menanggalkan siter, penutup dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa malu sendiri. Kita akan merasa risih sendiri karena aib kita akan terlihat. Maka kalau seorang itu ingin supaya aib-aibnya tetap terjaga, ya jangan ditanggalkan pakaiannya, jangan ditanggalkan baju ketakwaannya. Tutuplah, mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala siter. Jangan biarkan syaitan itu merampas dan melucuti pakaian kebesaranmu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan akan bisa melihat kalian, dia dan juga bala tentaranya, dari sisi kalian enggak bisa melihat mereka. Itulah menangnya syaitan. Syaitan bisa melihat kita, kita enggak bisa melihat dia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan dan bala tentaranya bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat syaitan. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Dan kunci supaya selamat dari syaitan adalah besarnya iman. Karena di sini Allah mengatakan sesungguhnya kami jadikan syaitan sebagai wali-walinya orang yang tidak beriman. Kalau kita beriman, insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan pasrahkan kita kepada syaitan. Kita enggak pernah meminta perlindungan kepada Allah. Kita enggak pernah mendekat kepada Allah dengan keimanan. Maka kita akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga syaitan menjadi wali-wali kita. Waliyadzubillah. Syahidnya adalah sebagaimana syaitan itu memfitnah anak Adam, fakadzalikal mar'ah. Demikian juga wanita memiliki sisi penyerupaan, syabihatun bisyaitan, memiliki sisi keserupaan dengan syaitan. Likauniha min asbabi fitnatir rijal, disebabkan wanita itu adalah penyebab terfitnahnya para laki-laki. Jadi wanita dan syaitan itu memiliki sisi persamaan. Sisi persamaannya adalah sama-sama menyesatkan dan menarik seseorang terhadap keburukan. Lalu bagaimana caranya? Sudah terlanjur wanita, gimana caranya? Kadung diciptakan Allah jadi wong wedok, piye carane? Apakah ya wis aku tak jadi setan wae? Ya jangan. Di sana ada caranya supaya kamu tidak menyerupai syaitan, supaya kamu keluar dari sisi penyerupaan ini. Maka tadi berusahalah untuk tidak menjadikan manusia itu buruk. Kalau kamu sudah berusaha untuk menjadi wanita yang sholihah dan kamu tidak berusaha menjadikan
orang itu menjadi buruk, ya kamu berarti sudah nggak seperti syaitan lagi. Maka Nabi SAW mensifati wanita itu seperti syaitan, itu bukan kok celaan secara mutlak, bukan, tapi itu adalah juga terdapat nasihat. Karena nasihat itu kadang terkandung pada ucapan yang pedas, sebagai cambuk nasihat yang bisa membawamu kepada kebaikan. Ketika Nabi mengatakan dirimu itu seperti syaitan, berarti kamu harus berusaha bagaimana caranya supaya tidak menyerupai syaitan, yaitu dengan menjadi wanita yang baik-baik. Dan juga di sana banyak sekali pujian-pujian terhadap wanita yang baik-baik, yang afifat, yang menjaga diri, menjaga kehormatan, sholihat, qanitat, taibat, abidat. Maka jangan putus asa karena Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu wanita dan memiliki sifat seperti sifatnya syaitan, tapi justru itu seharusnya menjadi pemacu semangat untuk meraih kemuliaan. Jadilah wanita yang mulia, wanita yang baik-baik, wanita yang tidak menjerumuskan orang lain kepada keburukan, justru kalau bisa sebaliknya menghantarkan kepada kebaikan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Amr bin Ali. Qala haddatsana Abdul A'la. Qala haddatsana Hisham bin Abi Abdullah an Abi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan. Fa'ata imra'atahu Zainab wa hiya tam'asu mani'atan laha. Faqadha hajatahu thumma kharaja ila ashabihi faqala innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbiru fi surati syaitanin fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari melihat seorang wanita. Maka Nabi pun bergegas untuk mendatangi Zainab, istri beliau. Dalam kondisi Zainab masih tam'asu, ay tudliku mani'atan. Mani'ah itu adalah kulit yang masih proses awal untuk ditibak, untuk disimak, untuk diolah, dijadikan pakaian. Jadi Zainab posisinya masih repot sebenarnya, masih mengolah kulit. Tam'as itu delik, yaitu sedang meremas-remas atau sedang pokoknya sewanya ndak, masih tanda gawe. Tapi Nabi SAW memiliki hajah untuk mendatanginya. Faqadha hajatahu, maka Nabi SAW menyelesaikan hajat beliau. Ini sekelas Nabi. Beliau SAW melihat seorang wanita yang bukan mahram beliau, wanita ajnabiyah. Maka untuk menepis fitnah wanita ini, beliau mengobatinya dengan istri beliau Zainab. Padahal posisi Zainabnya masih sedang bekerja, tam'asu mani'atan laha. Ini juga sebagai dalil bahwasanya seorang istri walaupun sedang bekerja, sedang lagi repot-repotnya, ketika suami butuh, jangan ditolak. Wanita harus siap setiap saat. Karena memang kalau laki-laki itu kalau sudah ada kebutuhan itu tidak bisa ditunda, nggak bisa itu nggak bisa ditunda. Bukan seperti lapar yang bisa ditunda. Itu kebutuhan yang harus segera diselesaikan. Faqadha hajatahu, maka Nabi SAW menunaikan hajat beliau. Tsumma kharaja ila ashabihi. Kemudian Nabi SAW keluar menuju pada para sahabat dan mengajarkan kebaikan,
memberikan solusi. Beliau menyatakan innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Wanita itu dipandang dari depan. Tuqbilu maknanya wanita itu menghadap kepada kita. Jadi dipandang dari depan. Dipandang dari depan itu juga setan. Terus tersinggung ini terus enggak boleh tersinggung. Ini Nabi yang mengatakan. Wa tudbiru fi surati syaitan. Dilihat dari belakang juga syaitan. Maknanya memfitnah. Bukan kok wajah setan enggak. Jadi jangan marah dengan hadis ini. Bukan Nabi SAW enggak mengatakan wanita itu dari depan itu dilihat kayak setan, bukan. Maknanya dilihat dari depan itu juga memfitnah, menarik. Dilihat dari belakang juga menarik. Fa idza absara ahadukum imra'atan, apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang mengintimidasi hatinya, falyati ahlahu, obatnya adalah hendaknya segera mendatangi keluarganya sendiri. Jangan dibiarkan lama-lama meretas dan menghack dalam isi hatinya. Nanti bisa rusak semua, bisa kacau semua itu di hacker, kena hacker yang satu itu. Jadi jangan biarkan wanita ajnabiyah mengintimidasi hatimu. Segera obati dan segera kasih antivirusnya berupa istrimu sendiri. Fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Karena sesungguhnya yang demikian itu akan mengobati, akan menolak, akan menjadi antivirus terhadap apa yang ada di dalam dirinya. Setidaknya akan meminimalisir. Ini adalah obat nabawi untuk menjaga atau meminimalisir dari fitnah wanita. Disuruh untuk mendatangi keluarganya sendiri. Cuma kadang wanita itu tidak paham seperti ini. Mereka egois. Suaminya butuh obat nggak diobati. Mau beli obat di tempat di luar nggak boleh, repot. Minta diobati oleh istrinya sendiri nggak diobati. Beli obat di luar nggak dikasih. Akhirnya suaminya yang menderita dan tersakiti dengan dirinya sendiri. Maka pilihannya cuma dua, imam kamu obati atau diobati yang lain. Pilih, kamu obati atau diobati yang lain. Itu toh. Wa qalu innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Qala Nawawi fi syarh Muslim, qala ulama, dikatakan oleh Imam An-Nawawi, dikatakan oleh para ulama, maknahu al-isyaratu ilal hawa. Maknanya adalah isyarat bahwasanya itu adalah hawa nafsu. Wa du'a ilal fitnah, dan seruan terhadap fitnah. Doa di sini bukan berdoa. Doa di sini adalah maknanya seruan. Wa du'a ilal fitnah, dan seruan terhadap fitnah biha, dengan wanita tersebut. Lima ja'alahu Allah Ta'ala fi nufusir rijali minal mail ilan nisa, dikarenakan apa yang sudah Allah jadikan di dalam jiwa-jiwa para laki-laki berupa kecondongan terhadap para wanita. Ya, kecondongan laki-laki terhadap wanita itu manusiawi. Itu nggak boleh dihilangkan secara total, nggak boleh dikebiri, nggak boleh dihilangkan syahwat itu secara total, karena bahayanya akan lebih besar. Tapi dengan cara dibina. Syahwat itu nggak boleh dihilangkan secara total, tapi dengan cara dibina, dirawat, dipelihara di dalam ketaatan. Lima ja'alahu Allah Ta'ala fi nufusir rijali minal maili ilan nisa wal iltidad binadharihin. Dan juga apa yang Allah jadikan para laki-laki itu iltidad, merasa lezat, merasa nikmat dengan memandangi mereka. Wa ma yata'allaqu bihin, dan segala hal yang berkaitan dengan para wanita. Fahiya syabihatun bisyaitan, maka dari sisi inilah wanita itu menyerupai syaitan. Dari sisi sama-sama menarik dan menyeret kepada keburukan. Fi du'aihi ila syarr, yaitu di dalam seruannya kepada keburukan. Bi waswasatihi, kalau setan menggunakan senjata waswas. Wa tazyinihi lahu, dan juga
juga dengan perhiasan menghiasinya syaitan terhadap manusia. Kalau wanita ya dengan pesona mereka. Di sama, setan menarik manusia dengan waswasah dan juga dengan tazyin. Wanita juga menarik manusia, menarik laki-laki kepada fitnah dengan pesona mereka, dengan keburukan mereka. Wa yustambatu min hadza, dan diambil dalil dari hadis ini annahu yanbaghi an la takhruja baina rijali illa li darurah. Sepatutnya bagi seorang wanita janganlah keluar di kerumunan para laki-laki kecuali karena darurah. Diusahakan sebisa mungkin ketika ada laki-laki berkerumun itu jangan nampak di depan mereka, karena ya tadi mereka akan memandang kita dan tertarik, layaknya kita ditarik oleh syaitan. Wa annahu yang bagi rajul, nah bagi laki-lakinya juga jangan nyalahkan wanitanya toh. Nanti nyalahkan wanita, oh orang itu keluar terus, ya sampean bareng cuma masih terus, gitu loh. Wa annahu yang bagi rajul al-ghaddu an thiyabiha, selayaknya bagi seorang laki-laki untuk al-ghaddu, menahan pandangan, menundukkan pandangan, an thiyabiha, dari pakaiannya, melihat pakaiannya saja loh bisa berbahaya. Wal irad anha mutlaqan, dan berpaling dari mereka secara mutlak. Intaha kalamnya Imam An-Nawawi. Maka ini adalah fitnah yang sangat besar. Maka kalau bisa memutus fitnah ini sebisa mungkin lakukanlah dengan cara apapun yang dibolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para wanita seharusnya tahu betapa beratnya beban seorang laki-laki, karena hidupnya dikepung oleh fitnah. Laki-laki itu dikepung oleh fitnah. Isi kehidupannya cumalah tanggung jawab dan pertanggung jawaban. Kehidupan seorang laki-laki itu tidak ada yang patut untuk dirayakan, karena isinya cuma tanggung jawab dan pertanggung jawaban. Ini ikhwan beberapa nasihat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dan mendekap kita dengan kasih sayangnya, mengampuni kita atas dosa-dosa yang telah terjadi disebabkan terfitnahnya kita satu dengan yang lain. Nasihat bagi kita semua. Ini nasihat bagi para wanita, juga nasihat bagi para laki-laki. Karena fitnah dalam bab ini pasti ada, pasti banyak, pasti terjadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang sudah menjadi kekhilafan dan kesilapan anak Adam dalam bab ini. Dan teruslah untuk memperbaiki diri, teruslah untuk membekali diri dengan ilmu, dan juga mengokohkan benteng takwa. Semoga dengan itu kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat di dunia maupun di akhirat. Ini ikhwan nasihat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ano loh? Ya. Di mana? Ini di bawah. Oh, di bawah. Belilah. La ilaha illallah, gak terekam. Lah wong